Pada malam hari ini, Yang Mulia Sayadaw akan melanjutkan membahas tentang Mahasatipatthana Sutta. Ketika Buddha mengajarkan Mahasatipatthana Sutta, beliau mengajarkannya dalam dua cara. Yang pertama, Mahasatipatthana Sutta diajarkan secara singkat, secara ringkas, yang di dalam bahasa Pali disebut dengan udesa atau ringkas. Bagaimana cara mengamati 4 landasan perhatian murni. Selanjutnya beliau mengajarkan dalam bentuk nidesa atau lebih rinci, yaitu kaya, wedana, cita, dan dhamma. Pada malam hari ini Yang Mulia Sayadaw akan menjelaskan 4 perhatian murni ini secara ringkas. Apakah yang 4 itu? Di sini Buddha menjelaskan, para bhikkhu harus mengamati tubuh atau kaya dengan atapi, dengan usaha yang gigih, sampajanya, dengan penuh kesadaran, satima, dengan perhatian murni. Jadi mengamati tubuh ini dengan usaha yang gigih, dengan kesadaran, dengan perhatian murni. Dengan cara itu Anda bisa mencabut loba, dosa, dan moha dari tubuh Anda. Ketika Buddha mengajarkan 4 landasan perhatian murni secara ringkas ini, beliau tidak membahas tentang meditasi duduk, jalan, ataupun kegiatan sehari-hari. Beliau hanya memberikan secara ringkas bagaimana mengamati tubuh ini. Yang dimaksudkan dengan tubuh di sini adalah ketika Anda bermeditasi duduk, Anda mengamati gerakan kembang dan kempisnya perut. Kemudian Anda melakukan pengamatan terhadap anapana, masuk dan keluarnya nafas, lalu melangkah, angkat, maju, letakkan, berdiri, berputar, duduk, kemudian merentangkan tangan, menekuk tangan, membuka dan memejamkan mata, mengambil makan, mengunyah, dan menelan. Pada saat itu Anda melakukan pengamatan terhadap tubuh. Pada saat bermeditasi jalan, bermeditasi duduk, meditasi jalan. Juga pada waktu Anda berdiri, berputar, dan di dalam Anda melakukan kegiatan sehari-hari. Di setiap saat Anda melakukan pengamatan terhadap kembang kempis, kemudian Anda duduk, Anda berdiri, semuanya itu Anda amati di dalam tubuh Anda. Ketika Buddha mengajarkan untuk melakukan pengamatan terhadap tubuh Anda, beliau selanjutnya mengajarkan bagaimana cara untuk mengamatinya, yaitu harus dengan atapi atau dengan usaha yang gigih, sampajanya dengan kesadaran yang penuh, kemudian satima harus dengan berperhatian murni. Jadi Anda harus melakukan pengamatan terhadap tubuh Anda dengan pengerahan usaha yang gigih, sepenuhnya memiliki kesadaran di sana dan memiliki perhatian murni. Ini adalah 3 pesan yang sangat penting yang perlu Anda ketahui. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap tubuh Anda, lalu bagaimana cara Anda melakukannya? Yaitu Anda harus melakukan dengan usaha yang gigih atau atapi, dengan sampajana, yaitu dengan penuh kesadaran, dan dengan berperhatian murni atau satima. Ini adalah pesan yang sangat penting yang diberikan oleh Buddha. Atapi yaitu usaha yang gigih. Tanpa adanya atapi ini, maka kesadaran yang mencatat tidak akan bisa sampai pada ke objeknya. Mungkin Anda mengatakan kembang kempis, tetapi kesadaran pencatatan Anda tidak sampai pada objek Anda. Pikiran Anda akan kesana kemari, berpikir, mengembara. Karena pikiran Anda mengembara, maka Anda harus pada saat itu mengerahkan usaha yang gigih, sehingga kesadaran Anda bisa pergi pada objeknya, kembang kempis. Sehingga pikiran Anda tidak mengembara lagi.
Ketika sekali lagi pikiran Anda, kesadaran pencatatan Anda tidak bisa sampai pada gerakan kembang kempis, maka akan terjadi pikiran yang mengembara. Jadi di setiap saat ketika Anda melakukan pengamatan kembang kempis, angkat, dorong, letak, berdiri, berputar, duduk, meregangkan tangan, menekuk tangan, membuka atau memejamkan mata, mengunyah, menelan, Anda pada saat itu haruslah melakukan pengamatan dengan pengerahan usaha yang gigih, sehingga kesadaran pencatatan Anda bisa selalu berada pada objeknya. Jika demikian, maka pikiran yang mengembara tidak akan mampu membawa kesadaran pencatatan Anda. Pada saat itu Anda betul-betul harus mengerahkan usaha yang gigih. Sampajanya artinya adalah sadar sepenuhnya. Ini merupakan ajaran yang sangat penting. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut ini, atau angkat, dorong, letakkan, Anda harus betul-betul sepenuhnya menyadari. Ketika Anda tidak bisa sepenuhnya menyadari, maka Anda tidak bisa melihat pikiran Anda. Anda tidak bisa melihat pada objek gerakan kembang dan kempis itu. Ketika Anda melakukan pengamatan, di sana ada kesadaran pencatatan yang melakukan pencatatan terhadap objek gerakan kembang dan kempis. Ketika Anda melakukan pencatatan, Anda haruslah memiliki kesadaran sepenuhnya terhadap bagaimana kemunculan gerakan kembang dan kempis itu. Juga Anda harus melihat adanya kesadaran pencatatan itu. Ketika kesadaran Anda melakukan pencatatan, di sana ada objek kembang kempis. Kemudian Anda melakukan pencatatan. Anda melakukan pencatatan gerakan kembang dan kempis itu, Anda harus mengetahui gerakan atau pergerakannya. Dan pada saat itu Anda juga bisa melihat kesadaran Anda. Anda harus sampai pada objek meditasi Anda. Ketika Anda sampai pada objek meditasi Anda tahu. Dan ketika Anda tidak bisa sampai pada objek meditasi Anda juga mengetahuinya. Jadi di setiap saat Anda harus memiliki kesadaran sepenuhnya. Dengan cara itulah Anda akan memetik manfaat dari meditasi ini. Beberapa yogi ada yang telah mempraktekkan selama bertahun-tahun, tetapi kemudian mereka merasa terhenti, tidak ada pergerakan. Praktek mereka sama sekali tidak mengalami kemajuan. Praktek mereka itu seperti berdiam di tempat. Meskipun ia bisa melakukan meditasi duduk selama 2 atau 3 jam, tetapi ia tidak merasakan kemajuan apapun. Ini terjadi karena pada saat melakukan pengamatan terhadap objeknya, dia tidak memiliki kesadaran sepenuhnya. Dia tidak tahu inilah objeknya dan inilah kesadaran yang melakukan pencatatan. Ia tidak bisa melihat seperti itu. Ia tidak bisa melihat pikirannya. Meditasinya menjadi, dia merasa bahwa meditasinya tidak ada persoalan. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, ketika seseorang bermeditasi, muncul pikiran-pikiran, itu adalah tidak menjadi persoalan. Demikian juga ketika Anda melakukan meditasi, ada rasa gatal, itu juga sesuatu yang biasa. Tetapi seseorang yang tidak mengetahui, ketika muncul pikiran, ini akan menjadikannya mengalami kesulitan untuk mendapatkan kemajuan.
Karena ketika Anda melakukan pengamatan, Anda tidak bisa mengetahui munculnya pikiran itu. Anda tidak bisa melakukan pengamatan terhadap pikiran. Pada saat itu Anda justru berpikir ataupun mengadakan penganalisaan. Anda tidak bisa melihat dengan jernih munculnya banyak pikiran saat itu. Di dalam meditasi, Anda harus sepenuhnya menyadari. Anda tidak diperkenankan untuk melakukan analisa ataupun melakukan pemikiran. Demikian juga tidak diperkenankan untuk menciptakan. Ketika Anda melihat gerakan kembang dan kempis, apakah itu gerakannya halus, kecil, besar, berat, ringan, panjang, pendek, kemudian gerakan itu jelas ataupun tidak. Apabila Anda melihatnya, berarti meditasi Anda berjalan baik. Anda tidak harus selalu di setiap saat melihat gerakan kembang dan kempis ini dengan jernih, dengan jelas. Anda harus melihat gerakan kembang dan kempis ini sebagai apa adanya. Ketika terasa tidak jelas, Anda tetap harus mengamatinya. Apakah dia panjang, pendek, berat, ringan, apakah dia berputar, bergerak ke atas ke bawah, Anda hanya perlu melihat pergerakannya saja. Apakah di sana ada tekanan, kencang, rileks. Sepanjang Anda memiliki perhatian murni, maka meditasi Anda berjalan baik. Yogi kadang-kadang mengalami kebingungan, mencemaskan apakah yang dilakukan itu sudah secara alami, ataukah dia sedang melakukan pengendalian terhadap gerakan kembang kempisnya. Ketika gerakan kembang kempis tidak jelas, kemudian langsung pergi ke duduk sentuh. Ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Ketika gerakan kembang kempis itu misalnya kecil, panjang, pendek, kemudian berat ataupun ringan, Anda hanya memiliki kewajiban untuk melakukan pengamatan terhadapnya. Ketika muncul pikiran-pikiran, Anda hanya perlu mengetahuinya. Ketika muncul pikiran tetapi Anda tidak mengetahuinya, ini yang mengakibatkan meditasi Anda tidak bisa maju. Gerakan kembang dan kempis ini bisa terjadi dalam berbagai macam pola atau bentuk. Kewajiban Anda hanyalah menyadarinya saja. Jadi sekali lagi, kewajiban Anda hanya sepenuhnya menyadari, dan ketika Anda belum mampu melakukan pengamatan dengan jelas, Anda tidak perlu mencemaskannya. Anda hanya perlu terus melakukan pengamatan. Demikian pula ketika terjadi diserang rasa mengantuk, pikiran yang mengembara, kewajiban Anda hanyalah mengamatinya saja. Anda harus melihat gerakan kembang dan kempis ini dengan pengerahan usaha yang gigih. Anda harus sepenuhnya menyadarinya, Anda harus memiliki perhatian murni. Anda harus mengamati gerakan kembang kempis dengan cara itu sehingga Anda bisa melihatnya dengan jelas. Juga Anda harus bisa melihat pikiran, melihat perasaan, melihat keadaan kesadaran pada saat Anda melakukan pengamatan. Pada waktu Anda melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut, Anda harus sepenuhnya menyadarinya. Kemudian ketika pada waktu itu pikiran Anda banyak mengembara, kemudian banyak perasaan muncul, berpikir, kewajiban Anda pada saat itu hanyalah sepenuhnya menyadari. Jangan lakukan apapun, jangan membuat kreasi yang baru, kemudian jangan mengendalikan dan juga jangan bertanya-tanya.
Ketika mengamati gerakan kembang dan kempis, kemudian muncul pikiran, perasaan, pada saat itu Anda sudah melakukan kewajiban Anda jika Anda melakukan pengamatan. Dengan cara itu Anda akan baik-baik saja. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap tubuh Anda harus melakukannya dengan pengerahan usaha yang gigih. Lalu manfaat apakah yang bisa Anda peroleh? Anda bisa mencabut loba, dosa, dan moha dari tubuh Anda. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap tubuh Anda dengan pengerahan usaha yang gigih, kesadaran yang penuh, dan dengan perhatian murni, maka sekali lagi Anda bisa mencabut loba, dosa, dan moha dari tubuh Anda. Ketika Anda bisa melihatnya, Anda bisa mengerahkan usaha yang gigih untuk melakukan pengamatan terhadap kembang, kempis, angkat, maju, letakkan, sehingga Anda bisa betul-betul menyentuh sampai pada objeknya. Jika itu bisa Anda lakukan, maka loba, dosa, dan moha tidak akan bisa muncul. Sekali lagi, apabila Anda betul-betul bisa melihat pada objek Anda, maka Anda akan mampu melihat bahwa batin dan jasmani ini selalu berubah. Jasmani ini berubah, batin pun juga berubah. Pada saat itu Anda akan melihat ketidakkekalan atau anicca, bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu tidaklah kekal, anicca. Kemudian juga penuh ketidakpuasan atau duka dan anatta. Ketika Anda bisa memahami anicca, duka, dan anatta, Anda akan bisa menyingkirkan loba, dosa, dan moha sedikit demi sedikit sampai akhirnya Anda bisa mencabut loba, dosa, dan moha ini secara permanen, secara terus-menerus. Ketika Anda belum mampu mengembangkan pengetahuan vipassana, Anda belum bisa sampai menyentuh pada objeknya. Pada saat itu Anda belum bisa mencabut loba, dosa, dan moha secara keseluruhan. Ketika Anda mampu melihat anicca, duka, dan anatta, maka pada saat itu tidak akan ada kemelekatan terhadap batin ataupun jasmani Anda. Lalu loba, dosa, dan moha juga akan berkurang dan berkurang sampai akhirnya Anda akan mampu mencabut loba, dosa, dan moha untuk selamanya. Pada saat yogi melakukan pengamatan terhadap objeknya, yogi itu harus mengetahui bagaimana caranya untuk melakukan pengamatan. Ketika Anda tahu bagaimana cara melakukannya, maka tidak akan ada waktu bagi Anda untuk menjadi marah, bersedih, kemudian melekat, pikiran mengembara, ataupun berpikir, ataupun menyesali diri Anda. Menyesali diri Anda sendiri. Anda sungguh tidak akan memiliki waktu untuk melakukan hal itu karena Anda sangat sibuk di setiap saat Anda melakukan pengamatan, dan pengamatan itu bisa betul-betul sampai pada objeknya. Pada waktu itu loba, dosa, dan moha tidak akan bisa muncul. Ketika Anda mampu melakukan pengamatan seperti itu selama 5 menit, maka selama 5 menit itu loba, dosa, dan moha tidak akan muncul dalam diri Anda. Kalau Anda mampu melakukannya selama 10 menit, maka di dalam 10 menit itu loba, dosa, dan moha tidak akan muncul. Dan jika Anda mampu melakukannya selama 1 jam, maka selama 1 jam itu
loba, dosa, dan moha tidak akan muncul dalam diri Anda. Ketika yogi memejamkan matanya, maka ia harus tahu bagaimana caranya sesungguh yang sebenarnya untuk mengamati gerakan kembang kempis, angkat, maju, letak. Anda harus melakukan pengamatan terhadap objeknya, dan pengamatan itu harus dilakukan dengan cermat. Janganlah berpikir, janganlah bertanya-tanya, janganlah melakukan analisa. Hanya amati saja. Kalau Anda belum bisa mengamati, kemudian Anda berpikir, terus menganalisa, penuh keraguan-raguan, dan Anda melakukan penilaian terhadap diri Anda sendiri. Anda cemas, takut, marah, sedih. Maka pada saat itu kilesa-kilesa ini akan muncul. Ini terjadi karena pengamatan Anda belumlah mendalam. Dan Anda belum bisa mencabut loba, dosa, dan moha dari diri Anda. Ketika Anda dipenuhi dengan loba, dosa, dan moha, maka Anda akan memiliki banyak pikiran yang mengembara ataupun berpikir. Kemudian bisa juga Anda mengalami ketakutan, kecemasan, selalu bertanya-tanya, kemudian penuh keraguan-raguan. Saat itu, walaupun Anda melakukan meditasi duduk selama 1 jam, Anda hanya bisa mendapatkan sedikit manfaat dari meditasi itu. Ini terjadi karena Anda tidak bisa menyentuh sampai pada objeknya dan masih banyak loba, dosa, dan moha di dalam diri Anda. Ketika para yogi berada di sini sepanjang hari, misalnya melihat rasa mengantuk, kemudian mengamati pada tubuh, kemudian juga harus mengamati pada saat makan. Ketika Anda bisa melakukan pengamatan dengan benar, maka Anda akan bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ini terjadi karena Anda hanya melakukan pengamatan saja. Setelah retret Anda, sebelum retret Anda, jika misalnya Anda mempelajari Abhidhamma, kemudian Anda banyak mendengarkan ceramah, kemudian membaca buku-buku Dhamma, Sayadaw berpesan ketika Anda berlatih meditasi, janganlah berusaha untuk mengadakan perbandingan. Ini sungguh-sungguh sangat tidak bermanfaat. Bagi mereka yang belajar Abhidhamma, janganlah melakukan perbandingan-perbandingan. Janganlah berusaha untuk mengingat apa yang dari ceramah yang pernah Anda dengar, apa yang pernah Anda pelajari, ataupun apa yang pernah Anda baca. Yang berguna pada saat Anda melakukan praktek meditasi adalah melakukan pengamatan di setiap saat pada waktu Anda melakukan meditasi duduk, misalnya kembang kempis atau angkat, dorong, letak, kemudian meregang, menekuk, berdiri ataupun duduk. Anda melakukan pengamatan terhadap tubuh ini dengan pengerahan usaha yang gigih, kemudian juga dengan kesadaran yang penuh, dan juga mengerahkan perhatian murni. Dengan cara itu, loba, dosa, dan moha tidak bisa muncul di dalam diri Anda. Bahkan Anda bisa mencabut loba, dosa, dan moha dari dalam diri Anda ketika Anda melakukan pengamatan dengan cara itu, seperti apa yang diajarkan oleh Buddha. Sayadaw mengatakan ceramah Dhamma pada malam hari ini sampai di sini. Sadhu, sadhu, sadhu.